Kita menerima sampah dari Jakarta itu 24 jam tanpa henti. Buat pemulung itu kan kalau nggak ada warung ya susah juga gitu. Makanya buka di sini. Rata-ratanya sih kalau siang bisa 800-an. Kalau malam di atas 1 jutaan. Cari rezeki. Mudah-mudahan ada emas, ada uang di sini nih, mau diambil. Selamat datang di Bantar Gebang. Di tempat yang bagi banyak orang jadi akhir dari segalanya, ada kehidupan yang justru dimulai. Bantar Gebang, lautan sampah yang tak pernah tidur, jadi medan perjuangan bagi ribuan orang yang bertahan dengan caranya masing-masing. Sejak beroperasi pada tahun 1989, tempat pengolahan sampah terpadu TPST Bantar Gebang telah menjadi rumah akhir bagi ribuan ton sampah dari Jakarta. Zona 4, gunungan sampah aktif setinggi 60 meter. Disinilah Pak Ujang bekerja. Di area pembuangan aktif ini, Pak Ujang mengoperasikan alat berat sejak 2007. Di tempat ini, waktu tak pernah benar-benar berhenti. Sampah datang siang malam tanpa henti. Pak, ini cara kerjanya gimana ya, Pak? Untuk cara kerjanya kita melakukan unloading ya. Estafet dari beko paling bawah, rapat selanjutnya sampai ke atas. Nanti di atas baru perataan dilakukan oleh bulldozer. Jadi ini dibikin kayak tangga gini memang sengaja ya Pak? Iya. Jadi gimana kerjanya? Karena tingkat ketinggiannya udah tinggi, jadinya kita melakukan caranya dengan estafet. Nanti yang di eskavator paling atas tugasnya ngapain Pak? Dia mengoper ke doser. Nanti doser lah yang bagian perataan untuk menyebar kemana nih titik-titik yang masih rendah dan nanti sama doser itu diratain. Di Bantar Gebang, sampah datang tanpa jeda, 24 jam non-stop dari Jakarta. Mesin berat pun dipaksa terus bekerja. Ekskavator naik turun gunungan bergantian hingga 17 jam sehari. Buat Pak Ujang dan timnya, jeda bukan pilihan. Yang ada hanya giliran antara manusia dan mesin saling menjaga agar roda tetap berjalan. Gunung sampah ini bisa runtuh kapan saja, tapi pekerjaan tetap harus berjalan. Hidup juga begitu kan? Nah, untuk safety di sini sendiri gimana kalau lagi hujan begini Pak? Untuk safety di sini kalau misalkan hujannya sangat lebat, itu kita terpaksa terlebih dahulu ya. Karena kalau kita paksakan pun itu tidak memungkinkan. Sambil nunggu hujannya agak reda, baru kita lanjut pengoperasiannya. Yang dikhawatirkan apa sih Pak kalau hujan deras gini biasanya? Satu mungkin petir ya, khawatirnya ada petir itu bisa tersambar. Terus kedua tingkat kelongsorannya mungkin. Jadi kita lebih baik cari amannya aja. Ini kan banyak alat berat, lalu ada truk juga, terus ada pemulung yang ngambil begitu. Itu kira-kira aman Pak di sana? Aman, insya Allah aman. Karena mereka udah terbiasa. Kalau perlu kita ke sana biar kita lebih dekat dengan mereka. Oke, boleh. Siap. Ayo Pak. Terus lah kayak orang injem sakadeng, terus lah. Jadi di sini guys, for your information, ini tuh nggak sekokoh itu ya. Jadi kalau kita nginjak agak mendalam dikit. Sorry ngos-ngosan. Cuma ya ini, di sini ternyata tempat banyak orang bertahan hidup, tempat banyak orang mencari nafkah. Luar biasa. Itu kalau istirahat turun ke bawah Pak berarti? Ya, kita lakukan penurunan karena kan harus mengisi BBM ya terlebih dahulu.
Jadi nanti ini ada momen eskavator pada turun ya Pak? Betul. Ya. Nah kalau untuk makan siang gitu Pak, nyari di mana nih Pak? Kita udah terbiasa ya. Ya yang ada di area warung sekitar aja. Itu nanti kita lihat. Oke guys, ternyata di atas gunung sampah ini ada warung. Nanti kita mau coba ke sana sama Pak Ujang. Siapa sangka di atas gunungan sampah setinggi puluhan meter, tempat lalat berterbangan, truk lalu lalang, dan bau menyengat tak pernah pergi, ada sebuah warung kecil yang tetap berdiri. Warung ini berdiri di titik tertinggi Bantar Gebang. Tempat rehat bagi pemulung, tempat ngopi bagi petugas kebersihan. Disinilah cerita-cerita hidup mengalir sambil menyantap gorengan hangat di tengah bau sampah yang tak pernah benar-benar hilang. Berapa teh? Ini 4.000 aja. Iya, 4.000. Bentar. Iya. Udah lama teh buka di sini warungnya? Di sini udah ada tahunan sih. Oh, tahunan. Iya. Berapa lama tuh? Kayaknya 5 tahun. 5 tahun lah, 5 tahunan. Oh, sejak 5 tahun yang lalu ya? Iya. Teteh di sini udah berapa lama jaga? Saya jaga udah 2 tahunan. Ini namanya warung apa teh? Ini namanya warung Abah Aming. Abah Aming. Iya. Abah Aming pernah cerita nggak kenapa buka warung di atas gunung sampah? Kalau cerita sih enggak, cuman karena di atas itu kan udah nggak ada warung ya. Jadi buat pemulung itu kan kalau nggak ada warung ya susah juga gitu. Makanya buka di sini. Tapi emang sendiri berarti teteh di sini jaganya? Iya, sendiri. Kan kalau malam ada lagi gitu. Jadi shifting ya? Iya. Soalnya buka 24 jam. 24 jam. Nah, kalau kondisi-kondisi tertentu teh misalnya kayak hujan, petir gitu. Kan nggak mungkin ya di sini. Apa tetap di sini? Tetap di sini. Resiko kita semua lah gitu. Sama pemulung. Tapi oke teh untuk penghasilan sehari dari warung ini itu berapa teh rata-rata? Rata-ratanya sih kalau siang bisa 800-an. Kalau malam di atas 1 jutaan. Oh, jadi tiap hari oke juga ya? Iya, lumayan. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Iya. Di antara tumpukan sampah ada harapan yang tetap menyala. Seperti Ibu Neni, pemulung di sini sejak 11 tahun lalu. Para pemulung menyusuri tumpukan sampah mencari nilai dari yang dibuang. Mudah-mudahan ada emas, ada uang di sini nih. Tanpa seragam, tanpa jadwal, tapi dengan harapan yang tak padam meski harus bertahan di tengah bau dan panas yang menusuk. Di tempat orang membuang, mereka justru menemukan cara hidup. Itu sehari dapat sebanyak ini? Oh, itu minimal dapat berapa? Uangnya paling dapat 40, 50, 60 sehari. Sehari? Paling kecil 40, 30 lah. Bu, ini kan hujan deras, jadi kita lanjut di dalam kali ya? Iya. Jadi di sini pernah dapat apa aja Bu yang mungkin berharga gitu? Pernah dulu, pernah dapat anting sebelah satu, dapat 250. Oh, emas itu ya Bu? Iya. Terus ada lagi nggak Bu barang lain yang mungkin masih bisa berfungsi atau masih bisa dipakai? Dapat biasa bela, dapat paling gelang yang itu yang biasa bukan emas tapi kebanyakan bukan emas di sini mah yang dapat. Oh. Iya, kalau kalung, kalau cincin gitu. Sering dapat cuman bukan emas. Akhirnya bisa dipakai bisa sendiri. Kalau masih bagus dipakai gitu. Bantar Gebang bukan sekedar tempat buang sampah. Ini adalah ruang hidup bagi mereka yang tak menyerah, yang terus mencari, memilah, bertahan, dan berharap. Di tengah tumpukan yang bagi banyak orang hanya kotoran, mereka melihat kemungkinan, rezeki, harapan, hidup yang terus berjalan.